Salafi ini dipakai oleh kekuatan politik. Yang membesarkan itu kekuatan politik global. Di belakangnya ada Amerika Serikat. Memang dana-dana minyak itu oleh Amerika dialokasikan ke Salafi. Tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para hadirin, para ustaz, para buya, para guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus BKM Masjid Al-Ghurfah yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini gambaran tentang akhir zaman yang harus kita waspadai dan jarang atau hampir tidak pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz akhir zaman. Hadis tentang apa? Hadis tentang perpecahan umat Islam, di mana kelompok-kelompok yang menyimpang ini kelihatannya agamis, kelihatannya bagus, tapi di balik itu sebenarnya itu bagaikan musang berbulu domba. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bagus dan sangat dianjurkan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, afdhalu ibadati ummati qira'atul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah baca Quran. Nah, tapi di dalam hadis ini ada orang baca Quran, Rasulullah malah khawatir. Rasulullah mengantisipasi. Mengapa? Berarti orang yang baca Quran ini bahaya. Mengapa bahaya? Rajulun qara'al Quran, seorang laki-laki yang baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Baca Al-Qurannya bagus, suaranya merdu, mungkin hafal Al-Quran. Kemudian wasara ridaan bil Islam, dan orang ini menjadi penolong Islam. Kok menjadi penolong Islam? Mungkin dia membuka rumah tahfidz, menjadi imam masjid, ngajar Al-Quran, ngajak orang-orang bertaubat kembali kepada agama Allah. Jadi orang ini indah karena Al-Quran dan menjadi penolong Islam. Apa yang terjadi? Orang ini ternyata setelah itu ghayyarahu ila masyaallah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Kok ajaran Al-Quran dirubah? Bukan Al-Qurannya dirubah ayatnya, tetapi penafsirannya diselewengkan. Yang tidak haram dia haramkan, yang tidak syirik dia syirikkan, yang tidak wajib dia wajibkan. Al-Quran diputar balikkan. Kemudian apa? Fansalakha minhu, lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Bagaikan ular ya, ular itu dalam beberapa waktu biasanya melepaskan diri dari kulitnya. Dia lepas dari Al-Quran.
Wa nabadahu wara'a dhahri. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Setelah merubah ajaran Al-Quran, lalu apa yang dilakukan? Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh dengan pedang. Kalau punya bom, sekarang perang dengan pedang sudah tidak ada pakai bom. Tetangganya dibom, saudaranya sendiri dibom. Punya pistol, pakai pistol. Nah, mengapa tetangganya diserang, dibunuh? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya telah syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami abil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh apa yang dituduh? Rasulullah SAW menjawab, balil rami. Justru orang yang menuduh yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, saudara-saudara, di dalam hadis ini ternyata di akhir zaman itu tanda-tanda aliran sesat itu tidak harus menunjukkan ciri-ciri orang tidak baik. Contohnya misalnya telinganya pakai anting-anting, kemudian pakai tato, enggak harus seperti itu. Justru kadang-kadang aliran sesat itu kelihatannya agamis, bacaan Qurannya bagus. Cuma orang ini mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Mengapa mensyirikkan orang? Ajaran Al-Quran dirubah oleh dia, disalahartikan. Ini tersesat karena Al-Quran. Kok bisa tersesat karena Al-Quran? Al-Quran sendiri memang menyampaikan, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah sesatkan banyak orang dengan Al-Quran, dan Allah beri hidayah banyak orang dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalau yang baca orang sesat, dicari-cari ayat-ayat untuk membenarkan kesesatannya dan mengajak orang lain tersesat. Tapi kalau yang membaca orang alim, orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikirannya lurus. Nah, ini kelompok mana ini? Mengkafirkan orang pakai Al-Quran. Orang Wahabi, orang Salafi Wahabi. Ini saya merasa perlu mengingatkan saudara-saudara tentang bahaya Salafi Wahabi, karena di Pekanbaru ini berat. Di Sumatera ini, di Indonesia, Salafi Wahabi yang maju itu di Sumatera. Dan di Sumatera, Salafi Wahabi ini yang maju segitiga emas. Cuma segitiga aja, emasnya nggak ada. Di mana? Ya, Riau, kemudian ke selatan Mina, kemudian ke timur Jambi. Bahkan kemarin teman-teman di Padang, ya, di Sumbar, gelisah, cemas, bilang pada saya, di sini orang Salafi Wahabi mendirikan perguruan tinggi sama pesantren, luasnya 23 hektar. Saya bilang di Pekanbaru lebih besar dari itu bangunannya dan terkenal banyak sekali. Bahkan tokoh-tokoh Wahabi yang tidak betah di Jawa pindahnya ke Pekanbaru. Nah, Wahabi ini mengkafirkan orang atau menyesatkan orang biasanya merubah Al-Quran. Kalau nggak merubah Al-Quran, merubah hadis. Kalau nggak merubah hadis, ngarang-ngarang dalil. Ini contoh ya perbedaan kita dengan Wahabi. Orang Wahabi ini mensyirikkan, mengkafirkan orang yang bertawassul atau bertabarruk atau beristighatsah. Tawassul itu artinya berdoa kepada Allah cuma disertai dengan menyebut atau menyeru nama seorang nabi atau seorang wali. Tujuannya agar doa kita cepat dikabulkan. Kalau kita mengatakan dianjurkan, mengapa? Diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya perantara. Saya 3 hari lalu berangkat dari Surabaya ke Pekanbaru. Coba saya jalan kaki
kira-kira sudah sampai Pak belum ke Masjid Agung? Nggak sampai, mungkin masih di Jawa Timur sana. Akhirnya apa? Saya naik pesawat langsung dari Surabaya ke Pekanbaru. Ternyata dari Surabaya ke Pekanbaru ditempuh dalam waktu 2 jam 15 menit. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Wasilah. Kita ini berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuma walaupun dikabulkan, barang itu dikeluarkan pada kita kan terserah Allah. Mengapa lambat? Ya mungkin karena kita bukan orang dekat dengan Allah. Kok bukan orang dekat? Kalau orang itu dekat kepada Allah, saudara, gak perlu berdoa. Kalau orang dekat kepada Allah, bilang aja, izin aja dikasih oleh Allah. Di Jawa itu dulu ada istrinya kiai solehah. Kalau misalnya sekarang tidak lagi musim mangga, dia ingin mangga, bilang sama pelayannya, saya ini kok ingin mangga ya. Tiba-tiba sebentar kemudian ada tamu mengantarkan mangga. Nanti gak musim durian, ingin durian, bilang sama santrinya, saya kok ingin makan durian. Tiba-tiba sebentar ada tamu ngantar durian. Jadi ingin itu cukup ngomong, dikabulkan oleh Allah. Ada yang lebih tinggi lagi, punya keinginan di hatinya itu terbersit, kok ingin ini, dikasih oleh Allah. Ada ulama besar namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika di hatinya itu ada keinginan makan roti dan minum susu. Kok ingin makan roti minum susu? Nah, ingin sekali, tapi tidak ngomong dia karena cuma ingin. Akhirnya pagi-pagi Imam Ibrahim bin Adham masuk ke kamar mandi di masjid. Ternyata kamar mandi itu ada 2, ada sebelah, ada beliau. Di sebelahnya ada orang mandi, beliau mandi di sebelah. Ternyata apa? Orang yang di sebelahnya ini bajunya dicuri oleh orang. Dicuri, dibawa lari. Nah, ketika dia mau pakai baju, bajunya nggak ada. Bajunya Imam Ibrahim bin Adham ini mirip-mirip. Kan bajunya orang dulu mirip-mirip kayunya. Dikira beliau ini yang mencuri. Begitu Imam Ibrahim keluar dari kamar mandi, langsung diteriaki, maling, maling, maling. Ini mencuri baju saya. Akhirnya dipukuli di kerongkongan. Setelah dipukuli, dan beliau diam. Dipukuli di keroyok, akhirnya ada yang tahu, loh, ini Buya ini, Buya Ibrahim. Akhirnya mereka semua minta maaf Buya. Ada apa? Saya kok dipukul? Maaf Buya, saya tadi mandi di sebelah, baju saya hilang. Tak kira Buya. Loh enggak, katanya. Loh saya kesini mandi. Akhirnya ada orang yang merasa kasihan sama Buya, diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya dikasih roti dan susu. Lalu apa kata beliau? Aduh, gara-gara ingin susu dan roti harus dipukul orang. Astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Berarti saya ini gak boleh punya keinginan soal dunia. Beliau bertobat dari ingin seperti itu habis. Nah, artinya apa? Orang-orang besar itu ya punya keinginan kadang cukup ngomong. Kadang cukup ingin aja. Cuma walaupun dikabulkan oleh Allah, ada yang dikabulkan gitu aja, ada yang diberi tindakan. Mengapa? Karena mungkin orang ini makamnya terlalu tinggi, gak boleh hatinya menoleh pada dunia. Itu kalau orang-orang besar. Dan kalau orang-orang yang kecil ini berdoa berkali-kali, ingin apa datang sama Buya, sama Ustaz, saya ini ingin begini. Gimana biar cepat terkabul? Akhirnya dikasih amalan, dibaca habis sholat tahajud. Sholat tahajud dia. Sholat tahajud 3 hari gak terkabul, 1 minggu gak terkabul, 10 hari belum datang, 20 hari lama-lama gak tahajud. Kenapa? Katanya dibaca tengah malam terkabul. Ini udah 20 malam gak terkabul.
Nah, orang-orang yang seperti ini biar cepat terkabul itu perlu wasilah, bertawassul. Bertawassul itu artinya pakai perantara. Perantara itu di wasilah ya. Di dalam ayat tadi wabtalu ilaihi wasilah. Carilah perantara menuju Allah. Apa perantara? Kata Imam Ibnu Katsir, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang menghasilkan apa yang menjadi tujuan, cepat terkabul. Ini perlu wasilah. Mengapa orang seperti ini perlu wasilah? Karena orang ini mungkin sekelas kita. Kelas apa? Muslim kelas SDMJ. Saudara tahu SDMJ? Sholat terus tapi maksiat jalan. Waktunya ke masjid ya ke masjid, waktunya maksiat ya maksiat. Apalagi zaman sekarang saudara, maksiat tambah gampang. Gak keluar rumah bisa maksiat. Mengapa? Wong HP-nya online terus. Entah apa yang dilihat. Ini zaman sekarang. Maka ini perlu wasilah. Dan wasilah ini tidak syirik. Karena memang ini ajaran Al-Quran. Wahabi mensyirikkan. Wahabi kok mensyirikkan orang bertawassul merubah Al-Quran? Mengapa Wahabi mensyirikkan orang yang bertawassul? Kata mereka, kata Wahabi, orang-orang musyrik ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa kamu menyembah berhala, menyembah batu? Orang musyrik akan menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik itu menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama dengan kamu bertawassul dengan nabi dan wali agar dekat kepada Allah. Orang musyrik kafir berarti kamu kafir juga. Ini kata Wahabi. Dan ini namanya merubah Al-Quran. Mengapa merubah Al-Quran? Karena orang musyrik itu kepada berhala sifatnya beribadah, menyembah. Makanya Al-Quran menggunakan diksi, menggunakan narasi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Kami tidak menyembah, tidak beribadah kepada berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Memang menyembah. Adapun orang muslim, orang mukmin, ahlus sunnah wal jamaah, kepada para nabi dan kepada para wali itu tidak menyembah, tetapi berwasilah. Wasilah berperantara. Wasilah itu perintah Al-Quran. Berdoa juga perintah Al-Quran, digabungkan. Dan ini pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih ya, banyak kitab meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau bercerita suatu ketika Rasulullah mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tunanetra, laki-laki buta datang. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yakshifa basari. Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar saya sembuh dari buta. Saya ingin bisa melihat. Ternyata apa? Rasulullah memberi dua opsi. Kata Rasulullah, in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja, biar buta. Itu lebih baik buat kamu. Kamu gak lihat maksiat. Kamu dapat ujian, itu ibadah terus. Tapi wa in syi'ta da'awtu. Tapi kalau kamu mau, ya aku doakan. Ternyata kata laki-laki ini, fada'awhu ya Rasulullah, doakan aja. Ternyata apa? Karena orang ini minta didoakan. Ternyata oleh Rasulullah diajari doa. Kata Rasulullah, itil nidha'ah, kamu datangi tempat wudu. Fa'ahsinil wudu, lalu kerjakan wudu dengan baik. Tsumma til masjid, lalu kamu ke masjid. Tsumma sholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Tsumma qul, lalu kamu katakan, kamu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Tadi wudu, sholat, dan berdoa. Ini kan ibadah kepada Allah namanya.
Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan berwasilah kepadamu, bertawassul kepadamu, berperantara kepadamu. Perantara dengan apa? Binabiyyika Muhammadin, dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi pembawa rahmat. Nah, ini namanya bertawassul. Dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, cuma berwasilah dengan Rasulullah. Setelah itu beristighatsah, menyeru Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi ya rahmat, wahai Muhammad, wahai Nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul, berperantara denganmu kepada Tuhan, fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini yang ingin sembuh dari tunanetra, litubali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah, terimalah syafaat nabiku untuk diriku, wa syafi'ni fi nafsi, dan terimalah permohonanku untuk diriku sendiri. Nah, setelah laki-laki ini melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, berwudu, ke masjid, sholat hajat, baca doa, setelah itu datang ke tempat Nabi, sudah sembuh dari buta. Artinya apa? Bertawassul tidak syirik, beristighatsah tidak syirik. Rasulullah yang mengajarkan. Karena orang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu bukan menyembah Nabi, bukan menyembah wali, tapi berwasilah dengan Nabi dan wali, dan itu berita al-benar. Hadis ini sahih, hatta orang-orang Wahabi bilang sahih. Cuma apa? Wahabi merubah pengertian hadis ini. Gimana? Kata Wahabi, doa ini boleh dilakukan ketika Nabi masih hidup. Terus kalau Nabi sudah meninggal, gak boleh lagi dilakukan. Mengapa? Karena syirik. Kita tanya sama Wahabi, yang bilang begitu siapa? Doa ini boleh dilakukan ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat gak boleh. Siapa yang bilang begitu? Nabi apa dia? Ternyata dia yang bilang. Kalau Nabi gak bilang begitu. Coba doa ini gak boleh dilakukan. Kalau Nabi sudah wafat, Nabi pasti mengingatkan, awas ya, kalau aku sudah meninggal jangan dibaca lagi, karena syirik. Ternyata Nabi gak bilang begitu. Karenanya setelah Rasulullah SAW wafat, doa ini diajarkan oleh sahabat kepada muridnya. Setelah sahabat wafat, diajarkan kepada muridnya lagi. Sampai hadis ini oleh para ulama ahli hadis ditulis di dalam kitab-kitab hadis. Biasanya doa ini dibaca untuk orang sakit keras, dibaca untuk orang yang mengajukan proposal kepada pemerintah, dibaca untuk orang yang punya hajat, dibaca untuk orang yang cari kerja, dan untuk apa saja. Ini cerita tahun 2014, saya diundang memberikan dakwah pelatihan kepada para imam, para ulama di Malaysia, sekitar 50 orang. Di tengah-tengah pulau kecil, oleh kerajaan Malaysia diantar pakai kapal di pulau kecil. Sampai di situ kapalnya pergi, sehingga ini nggak boleh pulang. Saya menerangkan tentang tawassul, saya terangkan tentang doa ini. Saya berseloroh pada waktu itu. Doa ini bagi laki-laki, tuan-tuan yang laki-laki ini boleh juga dipakai untuk kawin lagi. Saya cuma aja waktu lucu-lucuan. Habis itu ternyata doa ini minta dicatat. Bagi catat. Apa? Doa tadi. Loh. Doa apa? Kamu sehat? Ya enggak lah. Waktu itu ada imam besar ikut di situ. Kira-kira dapat 1 tahun, saya undangan lagi ke Johor, Malaysia. Imam besar yang ikut itu sampai di bandara, mendatangi saya di bandara. Saya sudah pulang. Dia bawa istri, bawa anak masih lagi. Minta saya, Kiai ini kan penerbangan masih lama. Gimana kalau ke restoran rumah makan dulu? Saya ingin barokah. Hanya saya ke sana. Sampai gitu
Duduk-duduk saya tanya sama dia, ini istri kamu, ini barokah kiai. Ini anak kamu, barokah kiai. Apa ini? Ditanya barokah. Saya nggak paham. Saya tanya sama pegawai kerajaannya, itu apa maksud kiai? Dia kawin lagi. Ini dapat apa? Loh, kamu kawin lagi? Iya kiai. Kok kawin lagi? Loh, kan kiai yang bagi amalan. Doanya kan kiai dulu yang ngasih waktu di pulau. Kamu baca itu? Iya kiai. Setelah baca lancar katanya. Langsung diterima dan aman-aman saja. Itu 2015. 2017 saya diundang dorong lagi di Pulau Tioman. Imam besar ini ikut juga satu orang. Begitu kapal merapat di Pulau Tioman, imam besar ini agak belakang dia turun dari kapal. Kok istrinya yang dibawa beda lagi dengan yang dulu. Kalau yang dulu agak tinggi, yang ini agak di bawahnya cuma agak manis. Siapa lagi? Saya tanya sama dia, ini siapa lagi? Ini yang ketiga dia. Loh, kawin lagi? Loh, siapa gurunya? Kan dia yang bagi doa. Ini doa tawasul, mantap memang. Nah, yang ingin saya sampaikan, artinya tawasul tabarruk itu bukan syirik sana. Karena itu memang ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengakui, mengamalkan gimana orang-orang Yahudi dulu ketika perang, kalau takut kalah bertawasul dengan Rasulullah. Di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu ketika Nabi belum lahir, apabila berperang dengan orang kafir, takut kalah, minta kemenangan kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara Nabi. Mereka berdoa, Allahumma ansurna 'alal kuffar binabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, berikan pada kami kemenangan melawan orang-orang kafir dengan perantara Nabi-Mu yang diutus di akhir zaman. Itu Al-Quran. Ternyata bagaimana oleh Wahabi dikafirkan, disyirikkan. Wahabi itu bahaya saudara. Ini salah satu ajaran agama yang dirubah oleh Wahabi. Gak syirik disyirikkan, gak kafir dikafirkan. Ini Wahabi. Dan banyak sebenarnya ya ajaran-ajaran agama yang dirubah oleh Wahabi. Karenanya saudara hati-hati ya. Karena di Pekanbaru ini lembaga Wahabi banyak sekali. Ada lembaga namanya Imam Syafi'i. Mereka nih kalau punya masjid, punya apa, dikasih nama Imam Syafi'i. Padahal mereka agak banyak kunut. Imam Syafi'i kunut. Imam Syafi'i kalau niat jahar, mereka mengharapkan jahar niat. Imam Syafi'i baca Bismillahirrahmanirrahim, mereka agak baca. Tapi masjidnya, madrasahnya, pondoknya dikasih nama Imam Syafi'i. Itu mengapa dikasih nama begitu? Tipu-tipu, karena kita pengikut Imam Syafi'i. Hati-hati kita. Kadang pakai nama Imam Muqassir, kadang pakai nama sahabat Abu Darda, Ibnu Mas'ud, apa ya? Mereka yang pakai nama. Karenanya kita perlu hati-hati. Apalagi sekarang ini menjelang pilkada. Nanti kalau milih calon pemimpin, jangan pilih yang pro Wahabi atau yang Wahabi, nggak boleh hukumnya. Karena nanti banyak masyarakat kita yang ikut dengan mereka, ajaran agama dirubah. Bahaya saudara. Orang ini kalau terpengaruh dengan paham Wahabi akan menjadi orang yang intoleran. Saya beberapa waktu yang lalu undangan di Bima. Bima itu di Nusa Tenggara Barat. Saya ceramah di Ma'had Tahfidz Pondok. Sebelum ceramah, Buya yang ada di situ menyampaikan sambutan, Pak Kiai, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiap malam Jumat kami mengadakan maulid baca ya Nabi. Alhamdulillah Pak Kiai, karena kami ini Ahlus Sunnah,
tetangga sebelah ini Wahabi, setiap kami mengadakan maulid, kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sebelah ke sini. Saya tanya, ada batu batanya, selalu kami simpan sebagai kenangan. Habis itu saya ceramah, saya bilang, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom, kira-kira dikirim apa enggak ke sini? Mungkin saudara enggak undang saya ke sini. Bahaya saudara. Karena mereka ini intoleran, merasa paling sunnah, padahal sunnahnya juz'i, yang lain ditinggal. Ciri-cirinya apa? Mereka ini biasanya sunnahnya cuma cingkrang. Saudara tahu cingkrang? Pakai celana, yang di atas di betis, tapi yang dipakai celana terus. Dikiranya Rasulullah tiap hari pakai celana. Memangnya Rasulullah pakai celana terus, warna hitam lagi. Kalau sunnah bukan cuma itu. Sunnah di dalam sholat itu pakai kopiah itu sunnah, pakai surban sunnah, pakai selendang di pundak sunnah, pakai baju yang rapi sunnah. Mereka ini pakai cingkrang, kadang bajunya pakai kaos pendek, nggak pakai songkok di atas, cuma bawahnya tok yang sunnah. Fokusnya sama dakwah mereka. Mereka ini memang merubah-rubah memang. Dan apapun, kalau mereka berbeda dengan mayoritas umat Islam, biasanya ajaran agama dirubah. Kita ini ya tadi habis sholat subuh, kita kalau habis sholat baca zikir kan keras, nyari. Kalau mereka enggak, habis sholat imamnya menghadap jemaah, bibirnya gerak-gerak. Kita enggak dengar baca apa. Karena enggak dengar, jemaahnya bingung mau ngapain. Hanya tolak-tolak, nunggu siapa yang turun duluan. Yang turun duluan akan diikuti oleh yang lain, termasuk imam. Nah, mengapa mereka gak zikir keras? Katanya zikir keras bid'ah haram. Loh, ini mereka namanya gak betul. Karena Rasulullah SAW di dalam nas-nas hadis ketika menjadi imam habis sholat, zikirnya paling keras. Sehingga para sahabat itu tahu bacaan apa saja habis sholat yang sunnah dianjurkan, yang dianjurkan. Rasulullah itu keras zikirnya habis sholat. Nah jamaahnya keras juga di dalam Sahih Bukhari. Para sahabat itu zikirnya nyari, sama-sama nyari. Nah ini orang sekarang kok zikir nyari, marah. Tapi kalau tetangganya bikin karaoke nggak marah. Ya marahnya kalau zikir aja. Dan mereka kalau sholat di masjid kita, lalu imamnya zikir keras, langsung pergi biasa. Betul. Ada murid saya mantan Wahabi, saya tanya dia, kamu dulu waktu Wahabi, kalau bermakmum di Masjid Aswadnya, lalu zikir keras, kamu pergi? Iya dia itu. Kenapa pergi? Karena itu hajar, bentuk protes terhadap imam yang muka. Loh, masa habis sholat langsung protes? Ini mereka habis sholat emosi. Mestinya kan habis sholat hatinya tenang. Ini marah. Karena gak tahu. Padahal yang sunnah, makmum itu yang sunnah meninggalkan tempat sholat ketika imam berdiri. Karena di dalam Sahih Bukhari hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Apabila Rasulullah beranjak berdiri dari tempat sholat, baru jamaah laki-laki di belakangnya. Karenanya kata para ulama, oh berarti jamaah meninggalkan tempat sholat yang sunnah menunggu imam. Karenanya Imam Bukhari menulis bab tiwarin nas qiyamal imam al-had. Bab ini menjelaskan jamaah dianjurkan menunggu imam berdiri. Jangan berdiri duluan. Kalau imam makmumnya pergi duluan, itu namanya kurang adab. Apalagi makmumnya sedikit. Imamnya ahlus sunnah, makmumnya 3 orang Wahabi semua. Habis sholat langsung zikir nyari. Begitu menoleh gak ada jamaah. Kan kecewa ya. Nah ini mereka ini memang dirubah-rubah saudara.
Kemudian apalagi kita ini habis sholat bersalaman. Kalau mereka agak ada salaman. Kalau diajak salaman kadang dipukul. Kadang mereka tersinggung. Di Bandung orang tanya, Kiai, ini orang Wahabi diajak salaman habis sholat malah tersinggung. Yang di Bogor enggak, yang ngajak salaman dipukul. Masa ngajak salaman dipukul? Ada enggak dalil memukul orang habis sholat? Mereka ini habis sholat memukul orang, saudara. Saking zalimnya mereka ini. Kok habis sholat? Padahal Rasulullah aja habis sholat diajak salaman tuh mau. Mereka gak mau. Kita ini ikut Rasulullah dan siapa? Jangan ikut Wahabi, saudara. Walaupun mereka bikin apa saja namanya sunnah, bukan laundry sunnah, bukan apotek sunnah. Memangnya masa Rasulullah sudah ada apotek, sudah ada laundry? Kan gak ada. Yang bidah-bidahnya sama mereka dibikin sunnah. Ya sunnahnya mereka memang sunnah jualan. Ini mereka. Rasulullah itu habis sholat salat. Nah ini saudara-saudara beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Karena akhir zaman ini Wahabi ini parah, terutama di Pekanbaru Riau. Karenanya kita harus saling mengingatkan dan harus waspada. Kalau punya anak atau tetangga punya anak, waktunya ngaji, waktunya sekolah, awas, jangan dimasukkan ke tempat-tempat mereka. Mengapa? Kalau masuk ke tempat mereka, gak lama kemudian jadi anak durhaka pada orang tua. Nauzubillah min. Hati-hati, gak boleh memasukkan anaknya ke tempat mereka, gak boleh. Karena dikasih racun pemikirannya, dikasih racun akidah. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita harus istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini karena ini waktu sudah waktunya syuruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan satu atau dua. Silahkan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Boleh. Daripada metodologi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dilaporkan Ustaz hari ini masuk ke ini 2 kali ya. 3 kali. 3 kali. Maka diperbolehkan kalau kami ingin berkenalan dengan Ustaz. Ustaz itu asalnya dari mana Ustaz? Dan Ustaz jadi dari Jawa Timur kan, sekian jauh. Jadi kami kan pulau juga orang mana Ustaz? Jadi kalau boleh perkenalan kita Ustaz. Yang kedua mengenai salami tadi, kalau memang ada hal yang menyimpang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kok pemerintah diam aja Ustaz? Pemerintah kan ada Ustaz, ada MUI-nya, ada Menteri Agama. Kalau memang mereka sudah menilai salami tadi menyimpang, kenapa kok diam aja Ustaz? Kalau kami rakyat jelata ini memang tidak didengar orang Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Kemudian nama yang juga, kemudian pemerintah kata lagi, kalau memang tidak menyimpang stop, itu pun pemerintah Ustaz. Tapi kalau dibiarkan pemerintah menilai masyarakat juga Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ini dari Jawa Timur. Saya orang Jawa keturunan Madura. Nah itu perkenalan. Yang kedua, kalau Salafi Wahabi ini sesat, kok MUI diam saja? Sudah banyak yang bersuara. Masalahnya Salafi ini dipakai oleh kekuatan politik. Yang membesarkan itu kekuatan politik global. Di belakangnya ada Amerika Serikat. Memang dana-dana minyak itu oleh Amerika dialokasikan ke Salafi Wahabi. Tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Itu proyek global. MUI sudah banyak yang bersuara. Masalahnya memang 2015 saya tanya sama Kiai Ma'ruf Amin waktu beliau ketua umum MUI, Kiai,
Kenapa Wahabi tidak dihabisi di MUI? Karena di MUI waktu itu banyak Wahabi. Lalu kata beliau, lalu aja lah perjuangkan di bawah. Karena di MUI pusat ini sedikit demi sedikit. Dan 2014 MUI Aceh sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Wahabi. Jadi kan semua. Tapi kalau Ustaz-Ustaz Pekanbaru seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zul Hendri, Ustaz Allah dan kawan-kawannya kan sudah kencang kan soal Wahabi ini. Jadi nggak perlu khawatir. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan terakhir. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, kami juga menyampaikan sebelumnya juga ada salah satu Ustaz yang menyampaikan hal ini dan itu lebih menyejukkan. Ustaz, mohon maaf ini Ustaz ya, soal Wahabi, soal Salafi gitu ya. Sebetulnya mungkin lebih baik supaya situasinya itu tidak terjadi apa namanya semacam saling tidak suka gitu ya. Ikut pengajian yang di sana menyalahkan yang di sini, ikut pengajian yang di sini menyalahkan yang di sana. Mungkin ada juga kata-kata oknum atau seperti apa saja. Karena mungkin juga tidak lepas dari ikhtilaf ulama masalah yang barangkali yang saya awalnya. Karena Ustaz yang menyampaikan sebelumnya itu juga istilahnya bukan kaleng-kaleng gitu ya Ustaz, tentang Salafi, Wahabi. Barangkali ini kalau ada yang membid'ahkan, ada yang mengkafirkan barangkali ya mungkin oknumnya barangkali Ustaz, bukan Wahabi Salafinya barangkali seperti itu, sehingga saya dengan saudara yang lain ini tidak saling curiga Ustaz. Mendengar paparan Ustaz ini saya jadi kurang pas gitu lah Ustaz ya. Mohon maaf ini apabila Ustaz tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih lah. Yang masalah Ustadz itu kaleng-kaleng atau bukan, itu ada standarnya. Kemudian perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah itu ranahnya bukan ikhtilaf, tapi ikhtilaf. Di dalam Islam itu ada dua, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu tidak sampai berpotensi saling membid'ahkan dan mengkafirkan, itu gak apa-apa. Seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Hambali, itu ikhtilaf namanya. Contoh, orang berwudu menyentuh perempuan batal apa enggak? Menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Hanafi tidak batal. Itu ikhtilaf dan tidak saling membid'ahkan, dan itu enak. Kalau kita umroh kita ikut Imam Hanafi, enggak wudu terus. Ada perbedaan yang menyebabkan perpecahan. Mengapa menyebabkan perpecahan? Karena perbedaan itu menimbulkan konsep membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan orang lain. Maka itu terjadi. Dan yang dilakukan Wahabi seperti itu, mensyirikkan, membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Itu tercela. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Pecah. Pecah ini berarti gak bisa toleransi, gak bisa bersatu karena pecah. Dan ini akan terjadi. Kulluha finnar. Semua kelompok yang berpecah belah itu masuk neraka. Illa wahidan, kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah,
Para ulama ini berkewajiban ketika umat Islam ini terjadi perpecahan, banyak pikiran-pikiran, para ulama wajib menjelaskan mana yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang bukan. Itu mengapa? Agar gak ikut golongan yang masuk ke neraka. Orang itu Islam, toleran itu gak cukup. Ya pokoknya sebagai Islam kita sama siapapun harus saling menerima, berlapang dada, menerima perbedaan. Gak cukup seperti itu. Masalahnya perbedaan itu ranahnya memang ditoleransi apa enggak di dalam agama. Kalau tidak ditoleransi menimbulkan perpecahan, harus dijauhi. Itu namanya ikhtilaf. Wahabi masuk dalam ranah itu. Makanya saya sampaikan seperti itu apa adanya. Insyaallah nanti ya mendengarkan kajian ustaz-ustaz taswajah lagi yang lebih mendalam masalah ini, insyaallah boleh paham. Karena ini mungkin saya bahasanya agak tegas dikit-dikit. Ustadz itu gak sama, ada yang lembut, ada yang tegas. Nah itu dibuat perbandingan aja lah antara yang lembut, yang tegas-tegas. Ada yang ketawa-ketawa kayak Ustadz Abdul Somad, ada yang ya macam-macam. Manusia memang gak sama. Jadi terima aja lah, ambil ilmunya. Saya kira ini, mari kita baca doa. Sudah masuk waktu kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahmud syarifil aidan wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ولا يرحمهم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.